Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat di Praktikum SDGL, Sains Data Geospasial Lanjut di acara kelima. Jadi, di proyek acara kelima ini, secara garis besar itu proyek yang saya buat itu adalah mengenai instance segmentation, yang dimana instance segmentation itu merupakan salah satu processing, yang dimana processingnya itu mengandalkan deep learning, yang deep learning sendiri itu merupakan turunan dari GeoAI atau Geospatial Artificial Intelligence. Nah, untuk konsep kerja dari instance segmentation sendiri itu sebenarnya hampir sama dengan klasifikasi yang dilakukan seperti sebelum-sebelumnya. Namun, em, pada segmentasi yang dilakukan pada acara-acara sebelumnya itu dibedakan dengan tingkat kedetailan dan bagaimana dia mengenali suatu objek dan area di sekitarnya. Nah, kalau instant segmentation itu adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi. Jadi dia itu tidak hanya mengklasifikasikan, namun dia juga mendeteksi suatu objek yang mana objek tersebut merupakan objek individu dan objeknya disediakan atau eh, dilampirkan dia itu dalam bentuk gambar. Nah, di sini gambar yang dimaksud itu adalah raster. Jadi dia eh, menilai klasifikasinya itu berdasarkan nilai pixel yang dimiliki oleh data raster yang digunakan. Nah, untuk project saya sendiri di sini itu raster yang saya gunakan adalah dengan area kajian Jakarta. Nah, di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu datanya. Nah, di sini saya zoom. Nah, jadi ini datanya. Data raster yang saya miliki ini itu adalah data raster di area Jakarta, yang dimana area Jakarta ini tuh dia memuat bangunan-bangunan, yang kemudian bangunan-bangunan ini dia itu nantinya akan di eh, diberi label sebagai bangunan gitu. Jadi sebagai kelas baru, yaitu kelas bangunan. Nah, untuk melakukan labelingnya itu adalah eh, dengan melakukan ekstrak. Di sini ada geoprocessingnya. Ini export, maksudnya ada export training data for deep learning. Jadi setelah diekspor data raster tersebut, dia akan melabeli bangunan, objek bangunan, yang kemudian hasil dari label tersebut eh, akan di akan dilatih. Jadi akan dilatih, si labelnya tersebut akan dilatih berdasarkan shapefile bangunan di daerah Jakarta. Nah, kemudian setelah mendapatkan pemodelan bangunannya, kemudian dicarilah lokasi mana yang ingin dideteksi objeknya berdasarkan model training yang telah dibuat, yaitu di Jakarta tadi. Jadi objek bangunan di Jakarta tadi diterapkan di sini saya menggunakan parangtritis. Jadi parangtritis itu saya terapkan detek objeknya. Jadi saya mau membuat peta bangunan, shapefile bangun peta di parangtritis menggunakan deteksi objek hasil pelatihan model milik Jakarta. Nah, di sini hasil yang saya dapatkan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini tingkat kedetailannya dia itu lebih lebih tinggi jika dibandingkan yang sebelumnya, yaitu semantic segmentation. Nah, lalu di sini setelah saya mendapatkan hasil shapefile di sini, bisa dilihat berapa banyak bangunan yang terdeteksi. Untuk objeknya sendiri di sini ada sebanyak 522 di
Parangtritis. Jadi bangunan yang terdeteksi ada sebanyak itu. Lalu di sini saya juga memiliki hasil yang saya dapatkan itu berupa foto udaranya. Nah, di sini foto udara image sama labels di sini tuh adalah data-data yang dimana dia itu diambil sebagai data gambar atau pixel yang dia itu kemudian dikomputasi dan diolah oleh deep learning itu untuk untuk dideteksi nilai pixelnya dan dikelompokkan gitu dan dijadikan training data. Nah, kemudian selain itu saya juga mendapatkan hasil berupa matriks dari hasil pemodelannya di sini. Nah, ini dia pemodelannya. Untuk pemodelannya, saya mendapatkan nilai akurasi rata-rata presisinya itu sebesar 0,76 atau 76%. Nah, di sini kategori rata-rata nilai presisinya itu dari model yang saya buat di Jakarta tadi itu termasuk ke kelas yang tinggi karena eh, nilai yang ditoleransi untuk sebagai rata-rata nilai yang ditoleransi sebagai rata-rata nilai presisi itu adalah sebesar kurang lebih 60%. Nah, kemudian eh, rata-rata selain dari nilai rata-rata presisi hasil pemodelan menggunakan mass RCNN ini, saya juga mendapatkan hasil berupa nilai akurasi. Nah, nilai akurasi itu adalah nilai akurasi keseluruhan dari eh, pemodelan dari pembentukan dan deteksi objek bangunan di Parangtritis melalui pemodelan training data di Jakarta. Nah, di sini saya didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini hasil saya. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini saya belum mendapatkan average precision. Di sini bisa dilihat average precision saya di sini 0. Saya sudah mencoba sebanyak 2 kali. Jadi, eh, namun data yang saya gunakan itu berbeda. Jadi bukan berbeda. Jadi yang pertama itu saya melakukan deteksi objek itu menggunakan pemodelan berformat DPLK dan proses deteksi objek yang kedua itu saya menggunakan pemodelan yang dia itu berformatnya EMD. Tapi hasil Sheffield pun berbeda, namun di sini untuk akurasinya tuh dia sama, nilai ininya sama, nilai false negatif, false positifnya itu sama, true positifnya juga sama semua, padahal hasil yang didapatkan, hasil Sheffield yang didapatkan itu berbeda. Nah, ini yang menggunakan DPLA tadi, model-model yang berformat DPLA. Namun, setelah saya mencoba di PC lain, saya juga mencoba di PC lain untuk menghitung akurasinya. Jadi hanya untuk menghitung akurasinya. Di PC lain yang saya dapatkan itu adalah seperti ini. Jadi dia punya nilainya 0,0003 untuk average precision-nya. Sini ada grafik kecil di sebelah sini. Namun saat PC tersebut mengolah data lain, data yang benar-benar bukan data saya dari awal, itu dia juga menghasilkan accuracy assessment report yang sama persis nilainya di sini. Jadi kemungkinan terbesar yang didapatkan dari tool accuracy assessment report itu adalah ketergantungannya pada PC, pada komputer. Nah, jadi kalau untuk average precision di sini juga dengan nilai 0,003 ini itu juga dia termasuk nilai akurasi yang sangat rendah. Jadi dengan rendahnya data ini kemungkinan besar data yang saya hasilkan pemodelannya itu masih belum layak untuk digunakan sebagai data pokok yang kemudian dilakukan pemrosesan lanjutan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.